Hai guys. Hai, aku Arneta Cahaning Tias. Aku Fatima Bella Mahardika. Di sini kita akan menjelaskan tentang hukum migrasi internasional. Apa sih hukum migrasi internasional itu? Nah, biar kalian makin paham apa itu hukum migrasi internasional, yuk simak video ini sampai selesai. Nah, sekarang kita masuk ke definisi hukum migrasi internasional untuk menjelaskan lebih lanjut terkait hukum migrasi internasional. Hukum migrasi internasional adalah aturan dan prinsip internasional yang mengatur perpindahan orang antar negara, berlaku bagi individu yang meninggalkan negaranya sendiri, memasuki negara lain, dan atau tinggal di negara tersebut. Definisi ini mencakup keseluruhan rangkaian migrasi nih, mulai dari keberangkatan dari negara asal, masuk ke negara asing, dan tinggal di sana, serta kembali lagi ke negara asal. Hukum migrasi internasional ini sangat penting dalam menangani isu-isu kompleks terkait pergerakan penduduk secara global. Sebagai contoh, studi kasus yang kita ambil adalah kasus TKW di Saudi Arabia. Nah, selanjutnya kita akan memasuki pada tahap kronologi kasus nih. Nah, contoh kasus yang kita ambil tadi kan studi kasus TKW di Saudi Arabia. Nah, jadi kasus ini berawal dari sebuah postingan video oleh seorang tenaga kerja wanita asal Cianjur, Jawa Barat. Dalam videonya ini, beliau menyampaikan bahwa telah mendapatkan perlakuan semena-mena dan difitnah oleh majikannya, sehingga meminta pertolongan untuk dipulangkan. Proses penyelesaian kasus ini dimulai dengan melakukan profiling foto Siti Kurmaisah, mencari data-data umumnya. Lalu dari situ ditemukan nomor telepon seluler yang salah satunya adalah nomor Siti Kurmaisah. Polisi menindaklanjuti dengan berkomunikasi langsung dengan korban, yaitu Siti Kurmaisah. Selanjutnya diinfokan ke KBRI karena pemulangan Siti Kurmaisah ke Indonesia merupakan kewenangan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Riyadh. KBRI kemudian menindaklanjuti informasi tersebut melalui Lembaga Perlindungan Warga Negara Indonesia atau PWNI. Informasi dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Siti Kurmaisah sudah ditarik dari rumah majikannya dengan kondisi sehat. Selanjutnya, pihak KBRI Riyadh akan melakukan pemeriksaan terkait latar belakang kasus yang dihadapi Siti Kurmaisah. Kemudian, Kemenaker juga melakukan pemanggilan terhadap PT PTM, di mana PT PTM tersebut merupakan perusahaan yang diduga sebagai pihak yang mengirim Siti Kurmaisah. Nah, berikut tadi merupakan proses penyelesaian kasus dari TKW Siti Kurmaisah di Saudi Arabia. Pasti kalian bertanya-tanya, kenapa sih negara masih ikut campur dalam masalah warga negaranya yang berada di luar negeri? Lalu, wewenang apa saja yang dimiliki negara dalam hukum migrasi internasional? Nah, untuk mengetahui jawabannya, mari kita simak video berikut ini. Kemudian, apa saja sih wewenang yang dimiliki oleh negara dalam hukum migrasi internasional? Bersumber dari International Organization for Migration, saat ini belum ada kerangka hukum internasional yang mengatur migrasi tenaga kerja. Pada umumnya, kebijakan migrasi dirumuskan oleh pemerintah masing-masing negara dan biasanya tidak dikonsultasikan dengan pemerintah lain, karena hak untuk menentukan siapa saja yang bisa masuk ke suatu negara, untuk tujuan apa dan berapa lama mereka bisa tinggal, dianggap sebagai sebuah masalah kedaulatan suatu negara. Oleh karena itu, Indonesia memiliki wewenang penuh atas tenaga kerja Indonesia di luar negeri sesuai dengan yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. Dalam undang-undang ini berisi mengenai bagaimana pelaksanaan prosedural dan operasional, bagaimana peran pemerintah dalam melaksanakan fungsinya sebagai pihak berwenang, dan sejauh mana agen-agen dan badan hukum terkait yang bertugas menjamin kelangsungan hidup dan sebagai payung hukum bagi para TKI yang bekerja di luar negeri, khususnya dalam hal ini di kawasan Arab Saudi. Nah, itu dia tadi penjelasan singkat mengenai hukum migrasi internasional beserta dengan studi kasusnya. Semoga video tadi bermanfaat untuk kalian ya, dan semoga kalian makin paham tentang apa itu hukum migrasi internasional beserta contoh studi kasusnya. Nah, untuk kalian yang ada pertanyaan, boleh banget untuk tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa untuk like video ini ya. See you!